Ini dia tips anti gagal buat jualan di TikTok Shop. Nah, begitu TikTok Shop buka, gitu ya, udah berapa lama nih? Udah hampir mau 2 bulan ya, sebulan lebih lah ya, bener nggak? Gimana penjualannya? Bagus? Jelek? Coba tulis di komen gitu ya. Karena gini, gua tahu dari misalnya, karena kita di TSP kita binding dengan banyak banget klien, gitu ya. Ada yang begitu buka TikTok Shop, wush, langsung ngebut lagi omsetnya gila-gilaan. Gitu ya. Tapi banyak juga yang begitu buka lagi hanyut. Terus yang baru banyak juga. Baru gimana? Ya baru lebih ada lambat sih. Nggak juga. Yang baru yang naik cepat juga ada gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang bikin, kenapa ada yang langsung rame, kenapa ada yang enggak? Apakah ini ketidakadilan? Apakah ini konspirasi? Apakah ini memang toko kalian dikutuk sama TikTok jadinya nggak dikasih view atau nggak dikasih penjualan gitu ya. Nah di sini gue bakal bahas ada 6 hal, 6 tips penting yang bisa bikin penjualan kalian itu benar-benar lebih tinggi. Jadi kalian perhatiin baik-baik karena bisa jadi dari 6 poin ini ada satu yang lu nggak sadar gitu ya, dan itu ngaruh gitu. Karena nggak usah jauh-jauh, gue bahas nih, tapi kadang misalnya ketika kita bikin ada juga kita yang lewat kok gitu, namanya juga manusia, wajar-wajar aja, bener nggak gagal. Yang pertama, satu nih, kalau yang gue perhatiin adalah dari toko-toko yang rame. Biasanya kalau di kliennya kita benar-benar perhatiin banget, ini kita punya standar QC yang cukup ketat banget gitu ya. Kita bakal ngecek banget satu nih, gambar sama deskripsi produknya detail apa enggak, oke apa enggak, menjual apa enggak. Bahkan post gambar dan deskripsi produk ini kadang kita sering ganti, kita sering spin. Kenapa? Buat nentuin. Yang kita perlu sadar adalah gini, TikTok Shop mau sehebat apapun algoritmanya, itu kan tetap ditentuin sama manusia yang nantinya bakal beli, bener nggak? Warlocknya, warga lokalnya, gitu kan. Jadi gini, lu bayangin nih, contoh misalnya lu punya akun TikTok, terus akunnya rame banget, view-nya gede banget, gitu, sampai ratusan juta view per bulan, tapi penjualan minim, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Gua pernah kerjasama dengan orang yang seperti itu. Itu memang sangat disayangkan, sangat tidak diduga. Bahkan ketika kita melihat juga, hah? Kok cuma segini doang omset lo? Kecil banget dibandingin dengan view-nya ratusan juta. Apa yang terjadi? Salah satunya adalah tadi, lembar sama deskripsi produknya nggak menarik. Jadi kalian bayangin, orang yang datang udah banyak banget, kontennya udah cakep banget, udah bagus banget, tapi orang begitu melihat produknya, ya ini doang, nggak beli. Baik, itu rugi dong. Makanya benar-benar perhatiin banget. Gambar lu menarik apa enggak? Nah, gambar yang menarik itu kayak gimana sih? Gambar yang menarik itu pasti adalah gambar yang ada value-nya gitu loh. Jadi kayak ngasih tahu loh, ini produknya tuh kayak gimana. Kelihatan jelas gitu loh, bukan cuman ya apalagi kalau fotonya udah pakai HP, burik lagi kan. Ya udah, sulit lah, itu agak sulit. Nah, deskripsi itu bukan cuma sekedar baju polos ukuran segini SML. Membeli berarti setuju. Dan ya bikin agak panjangan dikit lah gitu. Kalau kalian mau belanja kan kalian juga pengen lihat yang lebih jelas kan, menampilkan apa, ada ukurannya, ada apa gitu. Tapi jangan kepanjangan bertele-tele juga, bener-bener yang orang cari gitu kan. Simpelnya gimana buat bikin deskripsi? Simpelnya lu pakai deh rumus 5W 1H. Nah, coba gue pengen tahu nggak lo, coba tulis di komen 5W 1H tuh apa gitu kan. Itu ada tuh, masukin deskripsinya, pakai copywriting dikit gitu kan, ilmunya gitu. Jadi biar apa ya, biar ya maksudnya orang tuh ketika ngeliat gambar ngerti gitu, mereka lagi mau beli apa, tertarik apa enggak, suka apa enggak gitu kan, kayak gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, jangan lupa bikin harga coret. Teknik harga coret itu adalah, bisa dibilang teknik paling murah, teknik paling jadul, teknik bisa dibilang paling aduh kok orang masih ketipu sih. Tapi bukan ketipu ya, emang orang senang aja gitu, dimakan terus gitu. Jadi itu adalah gratis, jangan nggak dipakai. Karena lu bayangin deh, contoh, lu beli barang, yang satu 100.000, yang satu dari 200.000 jadi 100.000. Nggak tahu kenapa psikologi kita tuh udah langsung ngomong ini yang lebih baik gitu. Padahal sama aja. Yang ketiga, ikutan campaign dari TikTok. TikTok tuh sering banget ngadain campaign. Bener nggak? Kayak kemarin campaign beli lokal gitu kan, dan campaign lain yang bakal diadain TikTok. Kalian sebisa mungkin ikutan. Nah, kabar buruknya campaign ini banyak campaign bagus itu selected seller. Nah, kagak bisa lo dapetin semua. Kabar buruknya gue bilangin. Tapi kalau ikutan campaign biasanya hasilnya lumayan gitu. Terus kalau nggak bisa gimana ya? Satu, lo ikutan yang lo bisa dulu deh. Sebisa mungkin, meskipun kadang kayak itu lama banget gitu baru ada. Ya sabar aja, gimana lagi. Kedua, lo join sama kita di TSP karena kita punya slot buat masukin kalian di campaign itu. Contoh gini aja, ini kan sekarang baru bulan Januari ya. Gue take video ini di bulan Januari, Lebaran tuh masih di bulan Maret. Lo tau nggak, dari awal Januari kita udah datangin orang TikTok, bahkan dari orang China-nya langsung datang ke tempat kita gitu kan, buat ngasih tahu nih bakal ada campaign ini di Ramadan. Lo punya beberapa seller yang bisa ikutan, ini lo bisa
ini ke mereka di mana ini selected dan ini maksudnya nggak bisa diambil orang luar gitu. Atau misalnya kalau lu punya seller tambahan yang bisa dinominasiin buat ikutan campaign utama di Ramadan. Dan gilanya adalah kayak gini, lu bayangin ya, sekarang kita Lebaran Maret, mungkin di Februari itu slot udah habis, pasti udah habis. Jadinya ya itu tadi. Jadi memang yang gede selalu digedein, yes, karena mereka punya banyak akses yang kalian nggak punya, dan itu bisa kalian dapat dengan gabung sama kita. Nah, terus yang keempat adalah live streaming. Live streaming juga sebenarnya kan salah satu jalan ya, itu buat dapetin TikTok Shop. Nah, live streaming ini sebenarnya gini, jangan sampai kalau ketika live streaming itu cuma kayak pas lagi event doang, 2 jam selesai, dan udah gitu nggak pernah lagi. Gitu, gue punya satu klien yang ceritanya ngakunya brand besar gitu kan. Oh, produknya udah begini, official store. Timnya punya puluhan, yang seolah kayak di luar keren banget, tapi begitu kita lihat dalamnya, masuk ke kita, live streaming aja cuma 2 jam ketika campaign. Dan terus udah gitu ketika dicoba, kenapa live streaming kita di awal, ini kan akun kita nggak baru, kenapa live streaming kita sepi? Ya iya, algoritmanya nggak kebentuk. Jadi mau sebesar apapun akun kalian, kalau misalnya kalian mau pakai live streaming, bikin minimal sehari 2 jam setiap hari. Konsistenin dulu deh. Gitu, tapi kalau lu punya tim gitu, kayak cerita yang klien gue tadi ya, punya tim ratusan, puluhan, tapi live streaming aja nggak bisa, berarti kan ya itu timnya kacau. Gitu. Nah, terus yang 5, bikin konten video yang bisa persuasi orang. Nah, jadi gini, ketika lo bikin konten video, itu jangan bikin konten kayak cuma jualan doang, hard selling doang, itu nggak kepake karena susah FYP gitu ya. Tapi kalau FYP doang, tanpa misalnya lo ada persuasi orang ngajak beli produk lo, itu juga susah juga. Jadi yang bener gimana? In the middle, tengah-tengah. Jadi lo bisa bikin konten yang menarik, tapi dan tampilin produk yang kalian mau jual itu di dalam bagian part dari cerita. Dan itu partnya itu ceritanya nggak bisa dihilangin. Nah, itu bakal bikin kalian bakal makin kuat banget. Gitu. Itu bakal bikin kontennya view-nya oke, ceritanya oke, penjualannya tinggi. Gitu, kayak contoh gini, kayak gue inget banget di kelas TikTok, ada anak kelas TikTok yang dia tuh jualan sepatu. Jadi dulu tuh sepatunya penjualannya di TikTok Shop ya segitu-segitu aja gitu. Terus bikin kontennya tuh cerita-cerita ala-ala ini, drama perselingkuhan gitu ya. Itu kan kadang kayak gitu suka rame ya. Dapat FYP 600.000 view, dan alas yang dia jual, dia kan jual ini alas kaki ya, sepatu sendal, itu adalah bagian dari ceritanya. Dan gila, itu penjualannya langsung ribuan, langsung kenceng banget orderannya, sampai nggak ke-handle. Nah, itulah salah satu caranya nih buat bikin rame. Nah, terus yang terakhir, nah di sini nih, kalian bisa kerjasama dengan kreator dan afiliat. Karena kita perlu fair, kita bikin sendiri, ya capek sih, bisa sih mikir semua sendiri. Tapi kalau misalnya kita bisa dibantu orang, dan orang lain tuh banyak yang bantuin kita, yang nge-affiliatein kita, yang ngejualin produk kita, itu bakal bikin penjualan kalian jauh lebih tinggi. Bener nggak? Caranya gimana? Ya kerjasama sama kreator sama afiliator gitu. Nah, nyarinya gimana ya? Lo carilah di TikTok Shop atau Marketplace, tawarin satu-satu, kasih komisi yang gede gitu loh, kalau misalnya mau gitu ya. Cuman ya memang takes time sih gitu. Nah, kalau nggak mau repot gimana? Bisa kerjasama sama kita di sini gitu, karena kita sendiri punya ratusan bahkan ribuan afiliators gitu. Tinggal lu siapin sampelnya. Nah, udah gitu ya, lu tinggal maunya gimana nih? Mau nggak bayar jasa cari? Bisa. Ada program namanya TAP. Itu salah satu program resmi TikTok, dan kita juga salah satu agensi yang punya program itu, di mana nggak semua orang punya. Cuman TAP ini selected. Jadi si kreator bisa milih mau apa enggak gitu, atau pakai program-program yang lain yang bisa bantuin kalian buat bikin toko kalian lebih rame. Jadi itu dia tadi 6 hal penting yang bisa kalian lakuin buat ningkatin TikTok Shop kalian. Coba deh dari 6 tadi, mana yang belum lo kerjain.